Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Jelasono dengan NIM H1G025040. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema yang sudah saya buat. Di sini saya mengaung tema analisis komparatif 3 material utama pada sistem landing gear pesawat udara. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat di sini saya menambahkan itu parameter analisis material, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama, landing gear bisa mengalami yang pertama, beban impact saat pendaratan, dan kedua, beban tekanan vertikal, dan ketiga, beban geser horizontal, dan yang keempat, pembebanan siklis atau fatigue apa gimana gitu. Dan kemudian parameter perbandingan yaitu yield strength dan modulus elastisitas, dan yang ketiga adalah densitas, dan yang keempat ketahanan fatigue, dan yang terakhir adalah ratio strength to weight. Dan ketiga material itu dianalisis berdasarkan kemampuan menahan beban struktural dan juga siklus fatigue. Dan ini adalah salah satu material yang digunakan untuk landing gear pesawat udara. Yang pertama adalah baja ISIS 4340. Nah, pengertiannya itu baja ISIS 4340 ini adalah baja paduan nikel, kromium, molybdenum yang termasuk high strength alloy steel dan banyak digunakan pada landing gear pesawat berbadan besar. Nah, sifat mekaniknya yaitu adalah yield strength hingga 1400 MPa dan modulus elastisitas kurang lebih 200 GPa. Dan densitasnya itu 7,8 G per cm kubik. Nah, untuk analisisnya adalah modulus elastisitas yang tinggi menunjukkan kekakuan struktur yang baik sehingga deformasi relatif kecil saat menerima beban impact pendaratan. Nah, baja juga memiliki endurance limit yang jelas sehingga dalam batas tertentu mampu menahan pembebanan fatigue jangka panjang. Namun densitas tinggi menyebabkan peningkatan massa komponen. Dan kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Itu yang kedua, material kedua dari pembuatan landing gear pesawat udara ini. Kita masuk ke aluminium 7075T6. Nah, untuk di sini pengertiannya yaitu aluminium 7075T6 ini merupakan paduan aluminium berkekuatan tinggi yang umum digunakan dalam struktur digantara ringan. Nah, sifat mekaniknya yaitu yield strength kurang lebih 500 sampai 570 MPa dan modulus elastisitasnya itu sekitar kurang lebih 70 sampai 80 GPa. Dan densitasnya itu 2,8 G per cm kubik. Dan di sini analisisnya yaitu densitas rendah mengurangi massa struktur secara signifikan, namun modulus elastisitasnya itu yang lebih rendah dibandingkan baja, dan menyebabkan tingkat deformasi elastisnya itu lebih besar saat menerima beban dalam aspek fatigue. Aluminium tidak memiliki endurance limit yang tegas, sehingga retak dapat berkembang meskipun tegangan tidak terlalu besar dalam jangka waktu lama. Dan kemudian kita masuk ke material terakhir, yaitu titanium Ti 10 Ai 2Fe 3V. Nah, di sini pengertiannya yaitu titanium Ti 10 Al 2F Al atau seperti ini Al ya. 2Fe 3V adalah titanium alloy berkekuatan tinggi yang dirancang untuk aplikasi struktural dirgantara. Nah, di sini bisa kalian lihat di PPT. Untuk sifat mekaniknya, yaitu dia mempunyai yield strength sekitar kurang lebih 1050 atau 1050 MPa, dan modulus elastisitasnya itu sekitar kurang lebih 110 GPa, dan densitasnya itu 4,5 G per cm kubik. Dan di sini analisisnya adalah
Titanium itu memiliki kombinasi kekuatan dan massa yang seimbang. Modulus elastisitasnya itu berada di antara baja dan aluminium, sehingga deformasinya lebih kecil dibandingkan aluminium tetapi tidak sekaku baja. Ketahanan fatigue relatif baik serta memiliki resistansi korosi tinggi pada lingkungan operasional pesawat. Dan kita langsung lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah sintesis analisis. Dan di sini dijelaskan bahwa setiap material menunjukkan karakteristik struktural dan fatigue yang berbeda. Baja unggul dalam kekakuan dan kekuatan absolut. Aluminium memberikan efisiensi massa tinggi. Titanium berada pada rentang menengah dalam kekuatan dan kekakuan dengan ketahanan lingkungan yang baik. Dan kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Yang pertama Dragus 2019 Material Optimization for Aircraft Landing Gear Complication. Ini bisa kalian lihat di sini daftar pustaka. Kemudian kita sampai ke penghujung acara. Saya akhiri. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa berguna untuk yang menonton, juga bisa menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.